dengan saya Naufal Eksa. Kali ini saya berada di Masjid Juanda yang berlokasikan di sebelah timur Tugu Yogyakarta. Terus suasana segala cerah apa dan kalian eksplor apa aja sih yang ada di Selamat pagi pemirsa, Jog News kembali hadir menemani pagi hari Anda. Bersama saya Novita Anjalolun, berikut sudah kami rangkum beberapa berita teraktual dan terpercaya. Kita masuk ke berita utama. Pemirsa, Gunung Merapi kembali aktif sejak Sabtu 11 Maret 2023. Merapi kembali mengalami erupsi dengan mengeluarkan lahar panas, sehingga warga di sekitar Merapi diminta untuk tetap waspada terhadap aktivitas Merapi. Di sini saya sudah terhubung dengan Naufal Eksa untuk mengabarkan kondisi terkini pasca erupsi Merapi. Silakan Naufal. Selamat pagi, saya Naufal Eksa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Gunung Merapi. Bisa kita lihat bagaimana kondisi Merapi pasca erupsi. Saat ini saya sedang bersama Bapak Magimin selaku pengelola perkemahan Lembah Merapi. Bagaimana kabarnya Bapak? baik sehat. Kemudian seperti yang kita tahu akhir-akhir ini dan juga sudah banyak diberitakan di media bahwasanya Merapi ini telah beberapa kali memuntahkan lavanya. Dari pengalaman Bapak sudah melihat atau mengalami beberapa kali Merapi ini sudah memuntahkan lavanya? Kalau setahu saya itu baru selama hidup saya yang kurang lebih sekitar 53 tahun ini udah 3 kali. Ya, tahun 2010, terus tahun 2021 kayak misalnya itu, terus baru kemarin itu juga ada aktivitas Gunung Merapi yang cukup aktif, yang cukup mengeluarkan lava pijarnya gitu. Dari pengalaman Bapak, setelah melihat kondisi Merapi yang seperti ini, adakah rasa was-was atau khawatir? Sebetulnya kalau masyarakat setempat itu karena dengan adanya keadaan Merapi yang selalu aktif, itu kami tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran itu tidak. Karena di samping di tempat kami juga dekat dengan relawan, sering dipantau dari BPTKG, dari BPBD dan SAR DIY yang selalu aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk erupsi yang terakhir ini, apa yang Bapak rasakan? Apakah ada aktivitas yang terhambat atau ada aktivitas yang membuat aktivitas itu tidak bisa dijalankan dengan baik? Kalau yang terakhir waktu kemarin kami juga di sini pas baru ada kegiatan kemah dari SMK Cangkringan yang kebetulan pas meletus langsung ke anak-anak atau murid atau gurunya juga langsung menyaksikan bagaimana letusan itu, tapi sistemnya hanya kecil. Tapi hambatan saya di situ karena tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka dari perkemahan itu ya saya persilahkan untuk ditunda dulu, tidak apa-apa gitu. Sekian kondisi yang bisa saya kabarkan, kembali ke studio. Baik Naufal, terima kasih atas laporannya. Berita selanjutnya, alternatif berbuka puasa bersama di salah satu masjid di kota Yogyakarta. Nantikan berita selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Nama saya Eka Muhadi. Saya adalah pemilik dari UKM Ranafra. Kebetulan bergelut di olahan ikan, di mana ini adalah produk-produk kami. Ada yang kerupuk, ada yang frozen. Frozen itu steak, keong, somai, otak. Kalau kerupuk itu ada
Kembali lagi bersama saya di Jog News, masih dalam suasana Ramadan nih pemirsa. Berbicara tentang puasa, di sini saya punya rekomendasi untuk pemirsa di rumah. Berbuka puasa secara gratis di Masjid Syuhada, Yogyakarta. Tertarik untuk melihat bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Berbuka bersama menjadi kegiatan yang tidak boleh dilewatkan di bulan Ramadan. Sejumlah masjid di Yogyakarta bahkan selalu mengadakan kegiatan buka bersama. Salah satunya Masjid Syuhada yang berlokasikan di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Saat memasuki bulan Ramadan, Masjid Syuhada menyediakan santapan berbuka puasa secara gratis setiap harinya dalam jumlah yang besar. Pengunjung yang datang ke Masjid Syuhada berasal dari berbagai daerah. Menjelang sore, kegiatan yang biasa dilakukan para pengunjung sebelum berbuka, salah satunya mendengarkan kajian dan juga berbagai kelas mengaji untuk anak-anak hingga lansia. Berbagai bantuan dari jemaah hingga relawan untuk menyajikan menu berbuka puasa. Selamat sore menjelang malam ya. Saya dari Natal Riksa dari Jog News. Boleh nanya dengan ya? Nama saya Nisa Nur Aini selaku bidang takjilan di Panitia Ramadan Masjid Syuhada tahun ini. Ini Mbak ada beberapa pertanyaan ya. Kan Masjid Syuhada ini takjilnya itu pakai hidangan Nusantara gitu. Nah, apa sih yang jadi inspirasi gitu buat kok ini takjilnya masakan Nusantara gitu? Oh iya. Salah satu inspirasi Panitia Ramadan di Masjid Syuhada khususnya dari bidang takjilan karena kita ingin sebagian alasannya itu karena kebanyakan kan di Jogja tuh mahasiswa yang ada rantau gitu kan, banyak yang rantau. Nah, kita ingin mencoba untuk menyediakan menu-menu yang dari asal daerahnya supaya mereka kalau misalkan pastilah kalau udah bulan Ramadan pasti udah rindu pulang gitu ya. Jadi kangen masakan daerahnya masing-masing gitu. Nah, dari panitia Ramadan ini kita mencoba untuk memfasilitasi mahasiswa yang setidaknya bisa mengobati rasa rindu mereka. Terus untuk menarik jamaah juga kan tahun ini alhamdulillah jamaahnya dari hari ke hari itu alhamdulillah selalu banyak. Soalnya tahun kemarin itu jamaahnya tidak sebanyak kali ini, paling cuma sampai 200-300. Nah sekarang kami lihat tuh sampai 500, sampai pernah kami menyediakan 800 porsi itu habis semua. Nah ini porsinya juga kami tuh tidak selalu setiap harinya tidak selalu sama. Kita setiap harinya evaluasi, misalkan hari ini ada sisa, nah berarti besoknya kita menyediakannya berapa gitu. Jadi tergantung evaluasi dari hari per harinya gitu. Gitu ya Mbak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini, panitia di sini tuh pernah kewalahan nggak sih pas bagi takjil atau pas apa gitu? Kewalahan ya pernah sih. Kita kan selaku panitia tuh kayak masih panitianya itu dari mahasiswa. Terus kami kan juga tidak selalu standby di masjid terus, kan ada bagiannya juga. Kadang ada yang baru pulang kuliah, terus otomatis kan tidak semua panitia tuh hadir di Masjid Syuhada. Kadang juga kita ya dari selaku bidang takjilan, misalnya kalau misalkan kewalahan itu, kalau misalkan panitianya belum pada datang, soalnya mereka kan juga punya kesibukan masing-masing. Nah kita juga gimana ya, tahun ini karena kita merasa kewalahan itu, jadi kita open volunteer gitu di Panitia Ramadan Masjid Syuhada. Kemudian kita juga sempat kewalahan dari porsinya yang pas hari pertama, apalagi kemarin tuh kita nggak expect bakal sebanyak itu jamaahnya. Nah kita kewalahan menyediakan porsinya karena kita kan baru hari pertama nggak tahu jamaahnya bakal sebanyak apa. Terus kemarin ada yang sempat, ada yang nggak kebagian juga. Jadi kita kewalahan gimana ya? Kita udah berusaha menyediakan yang terbaik buat jamaah, tapi mungkin belum ada rezekinya buat jamaah karena jamaahnya juga banyak gitu.
Untuk yang volunteer tadi itu daftar atau Iya. langsung datang? Daftar dulu, kemarin kita buka pendaftarannya pas bulan Januari, terus ada wawancara juga, ada seleksinya juga. Oh, berarti udah ditutup ya kalau? Iya, sudah. Mungkin buat yang tahun depan mau ikut volunteer di sini gitu bisa Instagram atau? Iya, bisa lewat Ramadhani Syuhada, Ramadhani Syuhada. Itu segala informasinya kita pasti akan kasih tahu di sana. Baik, Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Semoga informasi yang saya berikan bisa menambah memberikan sedikit pemahaman buat muslim. Bagi pemirsa yang ingin mencari takjil di kawasan Yogyakarta, Masjid Syuhada bisa menjadi alternatif untuk pilihan. Naufal Eksa, Yogyakarta. Bagi pemirsa yang ingin mencari takjil di kawasan Yogyakarta, mungkin Masjid Syuhada bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karena di Masjid Syuhada ini menyajikan takjil merupakan masakan Nusantara. Sekian, terima kasih. Sangat terasa euforianya ya pemirsa. Berbuka puasa di Masjid Syuhada ini bisa menjadi rekomendasi untuk pemirsa di rumah bersama dengan keluarga ataupun teman. Untuk berita selanjutnya, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk berwisata edukasi di salah satu ikon wisata kota Yogyakarta. Kita nantikan liputannya setelah jeda pariwara berikut ini. Mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Pemirsa, berwisata tidak hanya dengan seru-seruan saja, tetapi bisa disambi dengan belajar kebudayaan juga. Di sini, saya akan mengajak Anda berwisata edukasi di salah satu museum di kota Yogyakarta, yaitu Museum Sono Budoyo. Kira-kira bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Yogyakarta dikenal memiliki banyak destinasi wisata dan budaya. Salah satu yang menarik adalah Museum Sono Budoyo. Museum ini sudah berdiri sejak tahun 1935 yang memiliki berbagai koleksi langka, serta menjadi museum dengan koleksi terlengkap kedua di Indonesia. Museum Sono Budoyo menyimpan berbagai koleksi seperti baju adat, senjata, dan berbagai barang bersejarah. Selain itu, arsitektur dari bangunan museum yang sangat cantik bisa dijadikan sebagai spot foto bagi para pengunjung. Halo Gadget, berjumpa denganku Naufal Eksa dari Jog News. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Kemudian hari-harinya gimana nih? Tetap harus semangat dong ya, meskipun gak disemangatin doi. Terus mumpung cuaca Jogja lagi cerah, aku akan mengajak kalian untuk explore apa aja sih yang ada di Museum Sono Budoyo. Jadi ikutin terus ya. Ayo teman-teman. Museum yang terletak di dekat alun-alun utara kota Yogyakarta ini terbagi menjadi beberapa ruangan yang disesuaikan dengan koleksi yang ada di dalamnya. Terdapat 2 gedung, di mana gedung utama berisi beberapa koleksi budaya yang ada di Jawa, seperti baju adat, buku, senjata, dan berbagai barang bersejarah. Berikut kita ke gedung yang baru. Di sini terdapat koleksi seperti rumah, topeng, dan beberapa pertunjukan wayang yang menghibur. Di ruangan ini kita juga dapat berfoto, dan hasil fotonya dapat di-scan dan disimpan pada handphone Anda.
Wisatawan yang ingin berkunjung ke Museum Sono Budoyo tidak perlu merogoh kantong dalam-dalam karena harga tiket terbilang jangkau. Mulai sebesar 5.000 untuk anak-anak, 10.000 untuk orang dewasa dan turis mancanegara. Walaupun harga tiket terbilang murah, tetapi fasilitas yang disediakan juga tidak kalah luar biasa. Salah satunya fasilitas bagi para pengunjung disabilitas agar dapat berkunjung dengan nyaman. Ternyata seru juga ya pemirsa berwisata edukasi, dan ini bisa menjadi rekomendasi untuk pemirsa di rumah. Selain berwisata, pemirsa juga bisa menambah edukasi budaya, terutama budaya Jawa. Sayangnya liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Anjelalun, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.